Meskipun harapan lama sekolah Malaysia juga sedikit lebih tinggi, yaitu 13,5 tahun dibandingkan Indonesia yang 12,9 tahun. Nah, Universiti terbaik di Asia Tenggara. Indonesia darurat pendidikan. Ini kalau pendidikannya berkualitas, masyarakatnya itu tidak akan berpikir seperti ini. 16 dibagi 4. 32 dibagi 4. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Hampir 300 juta jiwa penduduk Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan negara jiran kita, Malaysia, hanya 30 juta jiwa penduduknya. Jauh berbeda, tapi dari segi pendidikan, kenapa kita tak boleh bersaing dengan negara jiran kita? Bahkan pendidikan kita jauh tertinggal daripada negara jiran kita. meskipun harapan lama sekolah Malaysia juga sedikit lebih tinggi, yaitu 13,5 tahun dibandingkan Indonesia yang 12,9 tahun. Nah, dalam hal pendapatan nasional bruto atau PNB per kapita, Malaysia tercatat sebesar 27.227 USD atau setara dengan 421 juta rupiah dengan kurs 15.500 rupiah per USD-nya. Sedangkan PNB Indonesia itu sebesar 11.256 USD atau sekitar 174 juta. Secara keseluruhan, Malaysia unggul dalam hampir semua indikator utama daripada negara kita Indonesia, geng. Saya di sini memberikan sedikit tambahan, Bang ya. Kenapa di Indonesia itu kapitalnya itu jauh tertinggal daripada Malaysia? Cuma tak jauh-jauh sangat ya. Tapi kalau dari segi penduduknya itu jadinya itu jauh tertinggal daripada negara jiran kita. Nah, sekarang kita tengok dari PNB ataupun pendaftaran sekolah, anak-anak Indonesia yang mendaftar ke sekolah itu baru berapa persen? Tak semuanya anak-anak Indonesia itu bersekolah, maknanya macam itu. Apakah ini kita menyalahkan dari pemerintahan ataupun kita menyalahkan orang tuanya? Kalau kita bandingkan ataupun kita tengok dengan negara jiran kita, Malaysia itu kalau sampai tak mempunyai anak ya, tak menyekolahkan, itu kena saman orang tuanya. Itulah bukti bahwa ketegasan Malaysia dan peduli sangat soal pendidikan kepada anak-anak bangsanya tersebut. Kenapa di Indonesia masih banyak anak-anak Indonesia yang tak bersekolah? Bahkan ramai juga anak-anak Indonesia itu yang membantu orang tuanya untuk mencari nafkah. Contoh macam jualan di tepi jalan itu masih ramai di Indonesia. Kenapa hal tersebut? Ada juga yang mengatakan konon katanya karena biaya dan lain-lainnya. Sewaktu pemimpin kita belum menjabat menjadi presiden Indonesia, beliau pernah mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu akan digratiskan. Universiti terbaik di Asia Tenggara. Indonesia 74,7 skor. Malaysia UCSI. Malaysia lagi, geng. Universitas Sains Malaysia. Malaysia lagi. Oh, ini universitas semua yang tertinggi Malaysia, geng. Wow. Ini Malaysia Universitas Teknologi Malaysia. Ini Universiti Kebangsaan Malaysia. Oh, tunggu, 85,5 skornya, geng. Universiti Putra Malaya 89. Lepas itu Universiti Malaya. Kesehatan nggak bayar. Subsidi listrik, subsidi BBM. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara,
kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Pertanyaannya, biayanya dari mana? Kalau semuanya itu disubsidikan, apakah kita mampu mencontoh negara-negara jiran-jiran kita? Sementara yang kemarin aja makan gratis itu pun sudah bengkak. Bahkan masuk berita media televisi resminya Indonesia mengatakan pemilik ataupun yang memasak itu lagi ya, pemilik kuliner tersebut itu belum dibayar sejak awal mula buat makan gratis. Akhirnya memilih tutup. Dan beliau juga mengatakan memang susah lah bergabung dengan pemerintahan macam itu. Lagi-lagi sekolah gratis. Ini masih ada, bahkan kemarin itu viral di Papua sana. Dia menolak makan gratis, dia teringin biaya pendidikan gratis, bukan makan gratis, karena biaya pendidikan gratis itu sangatlah penting daripada makan gratis, dan itu juga menimbulkan pro dan kontra. Nah, kalau bangsa ataupun rakyat-rakyat kita kurang berpendidikan, apa dah jadi, geng? Saat ini viral dekat Jawa lagi. Kenapa sih selalunya Jawa? Ini yang mereaksi Bang Toha yang tiba-tiba muncul ketahuan sama pemilik rumah bekerja dekat Malaysia sampai saat pada ini. jam Bisa dikatakan 4.30. Bermula dari sebenarnya suara letupan, ditengok ternyata ada tanah yang mengeluarkan jadi wajar kalau dia ini air dadakan ya di desa Rowoyoso, Kecamatan Monokerto, Kabupaten Pekalongan ya. Indonesia darurat pendidikan. Ini kalau pendidikannya berkualitas, masyarakatnya itu tidak akan berpikir seperti ini. Lihat kejadian di Pekalongan ini, ya Allah ya Robbi, kok bisa-bisanya di tahun 2025 ini masih ada yang berpikir ada air ajaib keluar dari tanah, kemudian warga satu kampung berbondong-bondong berebut air. Katanya air tersebut berkhasiat, bisa untuk mengobati segala penyakit. Aduh. Tidak butuh makan gratis, tapi butuh pendidikan gratis yang berkualitas. Kapan Indonesia bisa maju kalau masyarakatnya masih punya pemikiran seperti itu? Semoga tidak dihujat oleh netizen ya. Saya bukan anak abah, saya bukan anak abah, tapi dari kejadian-kejadian yang kadang-kadang bikin ngelus dada, ya kan? Ini Indonesia di tahun 2025, tapi sedikit-sedikit selalu dikaitkan dengan hal-hal yang tidak masuk di pikiran. Padahal itu pipa bocor, pipa air bocor, tapi warga menganggapnya air ajaib, air keberkahan. Ya, ini nggak salah warganya sih, tapi dari kejadian ini harusnya pemerintah bisa melihat, ya kan, bahwa masyarakat Indonesia butuh pendidikan yang berkualitas. Cukup sekian, semoga memberikan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Toha sebagai TKI Malaysia, sekolahkan pemerintahan kita agar memberikan pendidikan berkualitas dekat Indonesia. Dengan adanya video-video yang Bang Toha reaction tersebut, itulah menggambarkan kurangnya pendidikan berkualitas di Indonesia. Bahkan dengan hal-hal yang macam itu, ramai orang yang percaya. Apalagi ini dibungkus dengan agama. Ini masih ramai. Cuma sumber mata air rame, mungkin di situ dah lama tak ada sumber mata air, tapi karena ini musim hujan, maka dari itu ketika ada seorang petani yang menggali tanah lalu muncul mata air tersebut,
dikatakan itu air ajaib. Dan salah satu juga orang yang sangatlah percaya itu air ajaib ini boleh untuk penyembuhan orang sakit. Kalau ini benar-benar air ajaib orang sakit, wah, Indonesia kaya raya men. Indonesia kaya raya. Kita tak payah berobat ke luar negara, tak payah berobat ke Malaysia. Bahkan dokter-dokter di Indonesia itu udah tak laku lagi karena air tersebut, geng. Sungguh kaya ya, Indonesia memang kaya. Kaya sumber daya alam, kaya kebodohan. Aduh, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sudah tahun 2025. Kemajuan zaman semakin melesat. Kita nak belajar tak payah sekolah pun boleh. Kita belajar dekat media sosial boleh. Tengok macam ini boleh ya. Kita tukar pengalaman juga boleh mendapatkan pengetahuan juga. Dekat Google pun juga boleh. Tapi masih ramai juga orang-orang yang percaya dengan hal-hal gaib. Memang agama itu sudah mengajarkan kita harus percaya dengan gaib. Tapi yang dimaksud dengan gaib itu bukan percaya dengan hal-hal yang tahayul macam ini. Yang dimaksud percaya dengan gaib itu adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tak kasat mata, tak nampak. Tapi kita harus mempercayai, mengikuti aturan dan perintahnya dan juga menjauhi larangannya gitu. Sekarang kita tengok kualitas pendidikan di Indonesia. Jangan sok dulu, sabar dulu. Alangkah baiknya sambil tengok video ini makan dulu yang kenyang, ataupun sambil makan rendang ke lemang ke apapun yang ada di dapur korang. Saya harap ambil dulu dan siapkan juga air mineral di depannya biar tak keselak ya. Jadi kalau perut kenyang itu biasanya boleh menahan emosi kita. Ini bukan emosi tapi ini fakta di lapangan. Oke, kalau sudah siap makanan-makanan dan minuman tersebut, jom langsung kita simak videonya. Separah inikah anak SMA di Indonesia? SMA. Kalau udah jawab boleh minggir aja langsung ya. Kayak hari Boleh kita buat jawab. 24 dibagi 3. 24 bagi 3 ya berapa? 3. Jawabannya 16 3. dibagi 4. 16 bagi 4. 8. 32 dibagi 4. Berapa? Ayo, SMA lo sudah? Dah SMA bang? 6 lagi dijawab. 10 dibagi 5. Nah ini yang paling mudah, 10 dibagi 5. 5. 15 dibagi 5. 15 dibagi 5. Astagfirullahaladzim. 12. Pembagian aja ya, tak boleh jawab. Adit, 12. Prihatin banget sama anak sekolah zaman sekarang. Kalau 100 juta itu berapa nolnya? 8. 3. 100 juta. Nolnya berapa? 1 juta. 4. 4. Kalau 100 juta itu nolnya berapa? 5. Kalau 100 juta itu berapa sih nolnya? 6. 7. 100 juta berapa nolnya? 8 sih. 6. 9. Kalau 100 juta nolnya itu berapa? 100 juta berarti enggak bukan 6. 9. 100 juta Malah itu berapa 9. nolnya? 6. Kalau 100 juta itu berapa nolnya? Contoh. 12. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Seharusnya 100 juta itu nolnya ada 8. Betul. Teman-teman harus rajin sekolah ya, biar teman-teman menjadi pintar dan hebat. Apakah teman-teman setuju? Kalau setuju, komen setuju, dan silakan share video ini seluas-luasnya untuk membantu generasi muda yang ada di Indonesia. Salam satu keluarga. Ini yang mereaksi budak-budak kecil, geng. Nampaknya ini masih SD ataupun dekat-dekat Malaysia itu darja ya. Dia lebih pandai daripada anak-anak Indonesia lokal yang sudah ke ke tingkatan SMA. SMA itu apa namanya dekat Malaysia, geng?
Tak tahu, saya lupa geng, sumpah saya lupa. Bagi tahu geng ya, SMA itu apa, SMK itu apa namanya di Malaysia. Dan budak-budak ini keturunan Cina, orang Indonesia keturunan Cina, lagi pandai daripada orang lokal kita. Pertanyaan besarnya di sekolah itu ngapain? Apakah hanya joget-joget TikTok, titit, lekas itu baba nunjukin macam gitu, ha? Ngapain di kelas sekolah itu? Pelajaran apa yang diajarkan? Sampai perkalian yang sangatlah mudah sekecil itu pun tak boleh jawab. Astagfirullahaladzim. Tapi jangan koyak geng. Karena tak semuanya dekat Indonesia macam itu. Ada sebagian orang-orang Indonesia yang benar-benar serius. Tapi kita juga harus viralkan video ini agar video ini meluas ditonton oleh anak-anak bangsa kita. Jangan koyak kalau tengok ini. Kalau tengok ini yang seharusnya boleh memperbaiki diri. Bukan hanya kecam. Bukan hanya pandai menghujat tapi tak boleh mengoreksi diri. Atau mungkin anak-anak Indonesia ini terlalu main handset ya. Main handset itu sebetulnya boleh. Dengan kemajuan zaman teknologi, sebetulnya handset ataupun HP tersebut itu memudahkan kita untuk hidup. Contoh, nak hubungin orang, kita tak tahu tentang pengalaman, pendidikan, dan lain-lainnya, kita langsung boleh searching dari Google tersebut. Di semuanya ada di Google itu. Semuanya. Korang nak apapun, positif ke negatif ke, itu tergantung korang. Semuanya ada. Tapi kalau korang tak boleh memanfaatkan handset ataupun HP tersebut, hanya main game ataupun main TikTok yang joget-joget gini, ya jadinya mungkin ya seperti ini. Inilah perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan di Malaysia. Apakah sama? Sistemnya gimana? Oke, gue mulai dari sistem pendidikan di Indonesia dulu. Di Indonesia itu kalian pasti udah pada tahu semua ya. Ada SD, SMP, SMA, dan kuliah bagi yang berminat. SD ada 6 tahun dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kalau dulu diadakannya ujian nasional tingkat SD, gunanya supaya bisa naik ke tingkat SMP. Nah, di tingkat SMP, kita sebagai pelajar Indonesia hanya diharuskan belajar selama 3 tahun saja, yaitu dari kelas 7, 8, dan 9. Begitupun juga dengan SMA, yang dimulai dari kelas 10, 11, dan 12. Kemudian jika kalian berminat, kalian bisa melanjutkan ke jenjang universitas, yaitu jenjang S1 selama kurang lebih 4 tahun. Dan bagaimana sistem pendidikan di negara tetangga kita, yaitu Malaysia? Berikut penjelasannya guys. Yang pertama, sekolah dasar di Malaysia. Tingkatan sekolah dasar di Malaysia hampir persis sama seperti di Indonesia guys. Dari mulai umur 7 tahun, anak-anak di Malaysia itu diwajibkan masuk ke dalam sekolah dasar kebangsaan selama 6 tahun. Sekolah kebangsaan ini setara dengan sekolah dasar di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu namanya sekolah dasar, di Malaysia namanya sekolah kebangsaan. Ada 2 tipe sekolah kebangsaan di Malaysia, yaitu sekolah kebangsaan berbahasa Melayu dan sekolah kebangsaan berbahasa Inggris, Mandarin, dan Tamil. Tamil itu bahasa India ya guys ya. Kemudian anak-anak di sana itu diwajibkan untuk mengikuti UPSR atau ujian pencapaian sekolah rendah di tahun ke-6 sekolah dasar. Jadi kayak ujian nasionalnya gitu ya. Jika lulus, maka anak-anak ini dapat melanjutkan ke tingkat menengah. Yang kedua, SMP di Malaysia. SMP di Malaysia disebut SMR atau Sekolah Menengah Rendah. Kelasnya juga beda guys. Jadi SMR ini kelasnya itu disebut Form 1, Form 2, dan Form 3. Kalau di Indonesia kan kelas 1, 2, 3 SMP. Kalau di Malaysia Form 1, Form 2, Form 3. Sama seperti di Indonesia, Malaysia menerapkan 3 tahun pelajaran untuk SMP-nya. Yang ketiga, SMA di Malaysia. Lulus dari sekolah menengah rendah, siswa-siswi di Malaysia diwajibkan untuk mengikuti tingkatan selanjutnya, yaitu sekolah menengah atas. Namun bedanya di Malaysia ini SMA-nya itu cuma 2 tahun guys. Dari Form 4 sampai Form 5 saja. Dan di SMA Malaysia ini juga ada jurusannya. Seperti layaknya di Indonesia ada jurusan IPA dan IPS. Namun di Malaysia ini jurusannya cuma ada jurusan sains, jurusan sastra, dan jurusan teknik. Lanjut yang keempat, program tingkat 6.
Nah, ini yang berbeda dari sistem pendidikan di Malaysia. Setelah lulus SMA, siswa-siswi Malaysia diwajibkan untuk mengikuti sebuah program yang bernama Program Tingkat 6. Program ini berlangsung selama 1 tahun 6 bulan. Di dalam program ini juga ada jurusannya, yaitu jurusan sains dan sastra saja. Program ini itu bertujuan untuk mengetahui siswa-siswi yang layak untuk memasuki ke jenjang kuliah. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu kuliah di Malaysia. Sistem kuliah di Malaysia ini hampir sama juga kayak di Indonesia. Hanya saja di Malaysia memiliki waktu 3-5 tahun untuk menyelesaikan jenjang S1-nya guys. Untuk kampus swasta di Malaysia, itu dosen-dosennya tuh kalau ngajar akan menggunakan bahasa Inggris. Dan diwajibkan di sana berbahasa Inggris. Untuk kampus swasta di Malaysia ya. Dan untuk kampus negerinya, itu harus pakai bahasa Melayu. Jadi semua orang-orang yang di kampus itu pakai bahasa Melayu untuk negeri ya. Kemudian biaya kuliah di Malaysia itu cukup mahal guys. Per tahun itu kira-kira kalian membayar kuliah di sana tuh sekitar 70 juta hingga 80 juta rupiah. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen. Bayar kuliah di Malaysia 70 sampai 80 juta rupiah per tahun, itu sekitaran 20 sampai 25 ringgit Malaysia. Itu uang segitu kalau bagi orang Indonesia, orang Malaysia tak banyak, karena di sana itu sangatlah mudah untuk mencari uang. Dan biaya universitas ke Malaysia yang segitu itu yang non subsidi. Yang bersubsidi di Malaysia itu malahan mendapatkan bantuan. Nah, sebetulnya ini hampir sama lah dekat Indonesia, tapi di Malaysia itu lebih detail. Dan juga jurusan-jurusannya itu tak payah banyak-banyak, tapi biar fokus ke situ. Fokus ke satu hal, 2 hal, 3 hal, macam itu, tergantung keahlian ataupun skill muridnya tersebut. Apabila mempunyai skill di teknologi, maka pemerintah terus mensupport, mensokong, termasuk juga orang tuanya. Kalau sampai orang tuanya tak mensupport anaknya itu melanjutkan sekolah, wah, kalau dekat Malaysia itu boleh kena denda ataupun boleh kena saman, bahkan boleh dipenjarakan. Nah, ini membuat berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia ini katanya ya ada gratis, tapi ada juga yang masih bayar. Tapi alhamdulillah lah ya, kalau di sekeliling saya ini alhamdulillah gratis semua. Tapi di kampung-kampung lain, macam di kampungnya Bang Toha, itu katanya masih ada yang bayar sekolahnya nih. Sekolahnya bayar, bukan di university. Kalau di university memang di mana-mana bayar ya. Yang tak bayar kalau ada bantuan untuk orang miskin, biasanya seperti itu. Nah, kalau dekat SD, sekolah dasar ataupun darjah, itu dekat sana yang saya katakan tadi, itu masih ada yang bayar, geng. Karena kenapa saya tahu? Apakah saya pernah pergi ke sana? Pernah juga saya pergi ke sana. Di saat saya pergi ke rumahnya Bang Arini Cecep, dia orang berada di Jawa Tengah juga. Di sana masih ada pendidikan yang berbayar. Ya, di sana masih ada, bukan semua, ada sebagian tersebut gitu. Nah, yang membedakan lagi, begitu banyaknya bantuan-bantuan dari kerajaan Malaysia terhadap pelajar-pelajar yang tersebut. Selain itu, juga apabila masih darjah ya, di sana itu ada bus sekolah. Jadi bus khusus untuk mengangkut anak-anak sekolah. Keamanannya di situ sangatlah terjamin. Jadi orang tuanya tak payah khawatir, tak payah meninggalkan anak untuk mengejar pendidikan. Misalnya orang tuanya itu mempunyai aktivitas sudah tak terganggu karena di situ sudah amat nyaman. Apabila sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, orang tuanya langsung repot kepada pihak yang berkewajiban, langsung ditangani. Dan di sana repot, tak payah belikan teh lah, tak payah belikan rokok lah, tak payah uang ini uang nggak ada. Sana repot langsung ditangani. Kalau di Konoha tahu sendiri ya macam mana. Saya tak mau cakap. Saya tutup mata aja tutup telinga, tutup mulut dalam hal ini. Takutnya nanti ada yang tersinggung lagi. Sebab kemarin saya membahas hal yang sepele aja ramai yang tersinggung. Banyak yang mengecam saya. Bukan saya takut dikecam, tapi takut menyakiti orang Indonesia. Dalam sepanjang video ini, apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun yang salah, selain minta maaf yang sebanyak-banyaknya.
Dan adanya video ini bukan berarti untuk membandingkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tinggi, mana yang rendah, tapi kita buat video ini studi banding. Yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.